Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yakni diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan pastinya nikmat sehat, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, tahukah antum bahwa rizki kita itu ada di langit, bukan di tempat kerja? Allah berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqakum wa ma tu'adun, yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Dalam surat ini ditegaskan bahwa di langit ada rizki kalian dan yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kebaikan dan keburukan, pahala dan hukuman. Kandungan surat tersebut memaparkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibiarkan hidup tanpa jaminan rizki darinya, karena siapa lagi yang menjamin rizki makhluknya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah tentang ketawakalan seorang putri 10 tahun, yaitu dia adalah putri dari seorang ulama besar, Hatim Al-Asham rahimatullahu ta'ala. Beliau adalah teladan kesederhanaan dan ketawakalan. Pada suatu hari, beliau berkata kepada istri dan 9 putrinya bahwa dia akan pergi menuntut ilmu. Akan tetapi, istri dan putri-putrinya itu mereka semua keberatan karena mereka takut kalau mereka nanti siapa yang akan memberi makan. Akan tetapi salah seorang putri dari mereka yang berusia 10 tahun yang hafal Al-Quran menenangkan mereka. Dia berkata, biarkan beliau pergi. Beliau telah menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki dan tidak pernah mati. Hatim pun pergi. Hari berlalu dan malam pun datang menjelang. Mereka mulai lapar dan tidak ada makanan. Semua pun mulai memandang protes kepada putri 10 tahun itu, karena dialah yang mendorong kepergian ayah mereka. Putri hafal Al-Quran itu kembali menenangkan mereka dan meyakinkan bahwa beliau telah menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rezeki dan tak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk. Lalu pemilik rumah keluar dan membuka pintu. Terlihatlah para rombongan penunggang kuda, dan salah seorang pemimpin penunggang kuda itu bertanya kepada pemilik rumah, apakah kalian memiliki air? Dan penghuni rumah menjawab, ya, kami tak punya apa-apa kecuali air. Lalu air pun dihidangkan, menghilangkan dahaga mereka. Pemimpin penunggang kuda itu pun bertanya, rumah siapakah ini? Penghuni rumah menjawab, Hatim Al-Asham.
Penunggang kuda itu pun terkejut. Hatim, seorang ulama besar kaum muslimin. Lalu penunggang kuda itu pun mengeluarkan kantong yang berisi sebuah uang dan dilemparkannya ke dalam rumah. Dan dia berkata kepada para pasukannya, "Siapa yang mencintai saya, lakukanlah seperti apa yang saya lakukan." Kemudian mereka semua mengeluarkan kantong-kantong yang berisikan uang dan dilemparkannya ke rumah itu sampai pintu rumah tak dapat ditutup karena banyaknya kantong-kantong yang berisikan uang. Mereka kemudian pergi. Tahukah antum siapa pemimpin penunggang kuda itu? Ternyata dia adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Amirul Mukminin. Dan kini giliran putri 10 tahun itu yang memandang wajah ibu dan saudari-saudarinya. Dan sambil menangis ia berkata, "Jika pandangan satu makhluk saja bisa mencukupi kita, apalagi jika Al-Khaliq yang memandang kita?" Sang ibu pun berkata, "Terima kasih nak, engkau telah menyengat kami yang dominasi kegelisahannya hanya urusan dunia, hingga lupa ada Al-Hayyu Razzaq, hingga kami lupa jaminannya. Dan di langitlah rezeki kalian, bukan di pekerjaan, bukan di bank, bukan di kebun ataupun di toko, hingga kami lupa tugas akhirat." Dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya bahwa jika kita bertawakal kepada Allah, Allah telah menjamin rezeki kita. Dan jika kita meyakini bahwa kita telah dijamin rezekinya oleh Allah, maka tak seharusnya kita ragu, tak seharusnya kita takut akan kesengsaraan dalam hidup, yakni dalam hal materi. Karena telah dicontohkan dalam kisah itu bahwa beliau pergi untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, akan tetapi Allah telah menjamin rezekinya sehingga keluarganya pun tercukupi tanpa suatu kekurangan. Apalagi itu jika berlaku kepada kita, karena kita pergi dari rumah, pergi ke tempat kerja, kita memberikan ilmu kepada anak didik kita. Insya Allah jika kita menjalankannya dengan ikhlas, Allah pun akan mencukupkan kita. Duhai Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai kemudahan terbesar kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang bertawakal. Semoga ada manfaat kultum saya kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.